Halo teman-teman, jumpa lagi di Riman Vlog dan Kirina Nursery. Beberapa waktu lalu ada salah satu teman di penonton Riman Vlog yang bertanya, Mas, bagaimana sih cara memisah anakan yang mepet banget dengan indukan? Ya kan, kalau didiemin ya nanti terdesak ya kan, kalau mau dipisah juga karena mepet ya kan. Nah, kebetulan saya punya kasus nih, ini Sartika, Aglonema Sartika. Lihat, lebih dekat lagi, mepet banget kan. Nah, anakannya mepet banget sama indukannya. Apa yang harus dilakukan? Yang saya lakukan tentu dibongkar dulu, kita lihat kondisinya, baru nanti akan diketahui apa treatment yang paling tepat. Baik, kita bongkar ya. Wah, ini perlu hati-hati nih. Kita ketok-ketok dulu. Semoga baik saja, akarnya bagus. Kita lihat. Oh, wah, keren. Lihat. Penampakan akarnya dulu ya. Ini akar putih itu sehat ya, tapi yang kuning-kuning ini, diperhatikan. Anakannya memang mepet banget ya. Ada dua ini kalau nggak salah. Oh iya, ini dua, ini satu dua ya kan, satu dua, ini dua anakan. Saya bersihkan dulu ya. Sudah ya, sudah dibersihkan. Kita lihat, memutar biar bisa kelihatan semuanya. Akarnya bagus, sehat ya, cuman memang ada yang beberapa coklat ini nanti dia biasanya meritili dewe. Artinya dia akan tanggal sendiri. Kita akan lihat kondisinya. Akar bagus. Kemudian kalau dilihat dari, saya sapu dulu. Oh, nah, kita lihat dari posisi anakan. Ini anakan kan tumbuh di, stop. Nah, ini dia nih. Ini akarnya sudah bagus, batangnya juga sudah cukup kuat, ya kan? Nih. Kemudian yang satunya agak tersembunyi di sini juga. Dia juga punya, bentar nih ya. Ini kelihatan nggak? Tuh. Dia juga udah punya akar sendiri. Jadi kalau melihat kondisi ini, akan saya pisah tanpa mengikutkan bonggol indukannya. Kenapa? Karena nih, di bonggol ini itu juga sudah mau tumbuh tunas-tunas yang lain nih. Nih, kelihatan ya tuh, ya kan? Nah, itu butuh topangan dari indukannya. Jadi ini biar saya pisah sendiri. Sudah berani ya melihat kondisinya adalah batangnya sudah cukup kuat, tua, daunnya juga sudah cukup. Ada berapa nih? Anakan yang pertama ada 1, 2, 3. Ada 2 tapi 1 daun baru ya. Kemudian ini 2. Ini sudah cukup. Jadi nanti akan saya pisah sendiri tanpa mengikutkan bonggol dari indukannya. Kita mulai potong ya. Kita potong dari yang terbawah. Pisaunya sudah saya sterilkan ya. Saya semprot dengan alkohol medis, udah bersih. Kita lihat dulu nih kondisinya di sini. Saya selalu mencoblos dulu di tengah, gini. Udah ya. Lalu saya puter. Ini juga saya puter. Oke, pelan-pelan. Oh, belum bisa total. Akarnya ada yang menjepit. Harus hati-hati supaya akarnya tidak rontok. Ini kayak mengurai benang bundek nih, benang ruwet nih. Diurai dulu. Akarnya bagus-bagus ya.
kita lihat dulu kondisi batangnya bersih ya, putih bersih. Lalu kita hitung akarnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tuh udah cukup sekali ya, apalagi cuman daunnya 2 plus. Jadi ibaratnya gini, kalau kita motong anakan itu satu akar itu untuk satu daun, karena ini akarnya ada panjang-panjang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, cukup banget untuk menopang 2 daun plus. Oke, kita taruh dulu. Berikutnya, nah ini dia nih. Ini lebih bundet lagi, ada di dalam sini, tapi kelihatan. Dia juga akarnya sudah kelihatan. Ya, kita mulai ya. Dia nih. Saya coblos dulu di tengah ya. Kita balik lagi. Nah, oke. Oke, pelan-pelan. Nah, ini dia. Nih, akarnya juga ada panjang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 akar dan daunnya 2, jadi cukup untuk menopang daun 2 pertumbuhannya jadi lebih baik. Nah, pemisahan anakan sudah selesai teman-teman. Saya akan menggunting akar-akar yang coklat, yang memang dia sebenarnya nanti secara alami akan meritili ya. Nih, ini kalau dia udah coklat gini, udah nggak berfungsi, dia akan merontokkan diri. Daripada dia nanti rontok butuh waktu lama, dibantu dengan kita gunting. Guntingnya sudah disterilkan dengan larutan alkohol medis, bisa dibeli di apotek. Kita potong, ini coklat ya, langsung ke pangkalnya. Tuh. Jadi yang kira-kira coklat udah dia memasuki masa pensiun, kita bantu pensiunnya. Kita bantu purna tugasnya. Ntar kalau saya cuman yang coklat-coklat ya, yang coklat dan sudah setidaknya nanti tanamannya akan merontokkan, bantu merontokkan sendiri. Ini harus hati-hati nih ke dalam supaya nggak ngenain yang lain. Ini coklat banget nih. Mana nih? Nah. Juga. Ya, udah selesai ya. Untuk merontokkan akarnya ini dapat segini. Nggak terlalu banyak. Saya masih sayang kok. Nah, selanjutnya adalah kita rendam dulu supaya dia seger kan, karena sudah dibongkar, sudah dipotong kan stres nih. Biar nggak stres, saya menggunakan vitamin B1. Vitamin B1 buatan RJ37. Jadi kelebihannya itu dia tidak hanya vitamin B1 saja, kita lihat ya. Di belakangnya ada apa saja nih. Ada hormon auksin, ya kan? Ada PEDA, vitamin B1 dan amino acid. Ada asam aminonya. Dan ini kelebihannya tuh lebih pekat. Lebih pekat. Kalau biasanya kan dibauin itu kan agak apa ya, kayak encer-encer gitu ya. Kalau ini enggak nih. Ini benar-benar pekat. Tuh lihat, warnanya benar-benar pekat hijau gitu. Hijau dan pekat. Nah, saya menggunakannya sesuai takaran ini, campurkan 2 ml ke 1 liter air. Karena ini 2,5 liter air, makanya saya menggunakannya 5 ml. Ya, ini 5 ml untuk 2,5. Oke. Langsung hijau pekat ya. Berikutnya saya akan tambahkan biar semakin memiliki daya tahan tubuh yang bagus ya, apalagi dari serangan bakteri dan jamur. Nah, ingat kan
tadi itu sartikanya saya potong, ya kan. Kemudian beberapa akar juga dipotong, ada luka-luka terbuka. Nah, itu kemungkinan untuk terjadinya infeksi, serangan bakteri ataupun jamur masuk dari situ. Makanya kita cegah dengan diberikan bakterisida dan fungisida. Saya menggunakan buatan RJ37. Nah, pemakaiannya ini hanya 3 tetes sampai 7 tetes per 500 ml air. Nah, saya menggunakan dosis yang terkecil. Jadi kalau ini tadi 2,5 liter berarti 3 kali 5 ya, 3 tetes kali 5, 15 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita aduk dulu. Jadi proteksi dari serangan jamur ada, proteksi dari serangan bakteri ada, ya kan. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menghilangkan stres ada. Kita masukkan ya, kita rendam. Ya kira-kira 1 jam, 2 jam. Tapi kalau pengen cepet-cepet antara 30 menit sebenarnya sudah cukup sih. Kalau saya biar pengen lebih maksimal harus direndam beberapa jam. Baik, kita tunggu dulu ya sampai benar-benar meresap. Nanti mereka daunnya seger-seger ya kan. Baru nanti siap ke treatment selanjutnya. Ini sudah saya rendam selama 3 jam. Nah, saatnya treatment selanjutnya adalah kita angkat, kita keringkan dulu, kita tiriskan dulu ya sampai kering supaya lebih cepat kering. Biasanya ini saya copot ya, cepat kering. Biasanya saya menggunakan tisu kering. Bagian luka kita bersihkan dan nanti kita tutup lukanya. Nih, bersih ya, bersihkan benar-benar bersih. Oke. Demikian juga dengan yang ini. Posisi tadi itu agak dalam ya. Nah, ini yang kena sayatan luka harus ditutup ya. Nutup lukanya pakai apa, Mas? Kalau biasanya saya gunakan betadine. Betadine untuk luka manusia itu setelah kering ininya dioleskan, lalu tunggu sampai kering, baru nanti ditanam. Bisa juga dengan antrakol. Antrakol dikasih air dikit, jadi pasta, dioleskan. Tapi saat ini saya praktis menggunakan salep kambium bikinannya RJ37. Salep kambium ini memang khusus untuk luka tanaman, menutup luka tanaman. Jadi nanti dia akan mengering seperti karet, dan di dalam salep kambium sudah ada antibakteri, anti jamur, jadi bakterisida dan fungisida, jadi aman. Nah, cara menggunakannya ini sudah kering ya, tinggal dikocok-kocok dulu, kemudian dioles tipis, kayaknya terlalu tebal deh. Baru diratakan. Nah, tunggu sampai mengering. Nah, sampai seperti ini ya, kering. Baik, langkah berikutnya adalah penanaman. Tetapi sebelum ditanam nih, ada tempat berpotensi ini tumbuhnya akar yang banyak. Saya bantu menumbuhkan akar seperti biasa. Saya menggunakan Rootfix. Ini hormon perangsang tumbuh akar. Dioleskan saja. Dikit, ting merata. Beberapa video saya sudah menunjukkan loh, cuman 1 bulan dengan ini, langsung tumbuh akarnya bagus. Ini Rootfix memang hebat, karena salepnya ini benar-benar nempel, ya kan, nempel dan benar-benar merangsang akar tumbuh lebih banyak. Satu, dan yang ini, nah, ini juga nih. Sehat ya.
akarnya tumbuh banyak ya. Nah, selanjutnya adalah yang indukannya nih. Nah, ini dia indukannya. Seperti saya bilang tadi kan di sini ada potensi tunas ya, ada 2 kalau nggak salah, 1, 2 di situ. Nah, nantinya kalau misalnya dia udah tumbuh, nanti biar dia tumbuh dengan akar yang dari batang dan akar dari indukan. Lalu batang utamanya seperti apa? Nah, ini makanya ini saya tumbuhkan akar di sini. Saya oles ya. Oles root fix di area-area, nah, sehingga nanti ketika harus culik induk ya kan, biar culik induk ini sudah ada akarnya banyak banget gondrong. Itu rencananya saya oles rata ya. Oke. Ini tipis aja nih, tipis aja udah bagus nih, nggak perlu tebal-tebal banget. Oke. Selanjutnya yang kita siapkan adalah pot. Nah, untuk ini yang tadi saya olesin root fix ya, hormon penumbuh akar, saya cocok banget nih menggunakan pot juga. Selain lubangnya yang banyak tuh ya kan, lubangnya banyak, ini tuh tinggi loh ya kan, potnya tinggi, sehingga ketika nih tingginya segini ya kan, nah, otomatis ini potnya gini, ini terkena media tanam, bisa untuk tumbuh akarnya lebih bagus lagi. Jadi ketika nanti tunasnya tumbuh ya kan, dipotong culik induk, dia tunasnya bisa dibantu batang dan akar dari indukannya. Indukannya sudah punya akar yang gondrong, gitu rencananya. Berikutnya yang untuk anakan nih, anakan saya menggunakan pot mereknya Greenleaf. Ini ukuran berapa ya, sekitar diameternya 9,5 kalau nggak salah. Ini saya sesuaikan dengan akar, ini juga lubangnya banyak. Ini saya sesuaikan dengan akar. Masuk ya. Oke. Nah, berikutnya saya menggunakan media tanam 7 bahan. Ini dia. Ini media tanam 7 bahan premium ala Riman Vlog yang teman-teman bisa lihat cara meraciknya, cara membuatnya di episode 78. Bahannya apa saja ini? Di sini sudah ada. Jadi ini contoh ya, kemasan yang saya sediakan untuk membantu teman-teman yang kesulitan mencari 7 bahannya. Ya kan? Jadi yang saya jual dengan yang saya gunakan itu sama. Jadi saya ini kebetulan masih ada sisa, nanti saya gunakan untuk ini. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, Mas, ini kok rumit sekali sih media tanamnya dengan 7 bahan, apa nggak ada yang lebih sederhana lagi? Nah, saya juga sudah pernah membuat vlog dengan 3 bahan yang sederhana. Silahkan teman-teman melihat episode 145, vlog 145. Di situ dengan 3 bahan saja, dan saya juga sudah membuktikan dengan 3 bahan itu media tanamnya aglonemanya bisa tumbuh dengan optimal. Tapi kalau ditanya, Mas, yang terbaik apa? Ya tetap kalau saya lebih serak menggunakan 7 bahan karena nutrisinya lengkap, kemudian fungsi-fungsi dari tiap bahannya bisa membantu aglonema tumbuh lebih baik. Tentang media tanam, teman-teman boleh menggunakan 7 bahan, boleh menggunakan 3 bahan, tidak menggunakan juga nggak apa-apa. Teman-teman punya racikan sendiri juga nggak masalah. Cuman saran saya satu, wajib dilakukan fermentasi. Kenapa dilakukan fermentasi? Karena fermentasi itu memperbaiki struktur bahan media tanam. Jadi struktur media tanamnya diperbaiki, unsur-unsurnya mudah terserap oleh akar tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, fermentasi membantu untuk mengurangi atau meminimalisir patogen-patogen yang menyerang tanaman. Makanya saya sih menyarankan wajib media tanamnya dilakukan fermentasi. Teman-teman bisa fermentasi menggunakan merek-merek apa saja, tapi kalau saya menggunakan RC37 Neoaktif. Kenapa alasannya? Karena cepat, hanya 3 hari bisa selesai. Baik, kita tanam ya. Ya, saya tabur osmokut
atau pupuk lambat larut. Komposisi seimbang ya ini 14. Pemberian pupuk ini cukup 6 bulan sekali pupuk, nutrisinya lumayan tercukupi. Berikutnya yang kecil, nah ini dia. Sama kita buri semukot secukupnya, merata. Yang terakhir, anakan kedua ditanam. Langkah berikutnya adalah disiram jenuh. Jadi disiram benar-benar airnya meresap masuk ke dalam media tanam ya, sampai ngocor ke bawah. Nah, akan kelihatan ngocornya tuh. Ya, sampai netes-netes tuh. Ngalir lancar. Oke. Semuanya disiram jenuh. Nih, lihat. Sampai netes seperti itu. Itu namanya siram jenuh. Nah, setelah disiram jenuh, tanaman kemudian ditaruh dulu di tempat yang teduh. Tujuannya supaya bisa beradaptasi dulu dengan lingkungan sekitar, ya kan. Sampai kapan, Mas? Ya, kira-kira 3 hari sampai dengan 1 minggu. Setelah dirasa udah cukup, udah sehat, seger gitu, bisa ditaruh di tempat yang sama dengan tanaman lainnya. Bagaimana penyiramannya? Penyiramannya sama ya, ritmenya sama ya dengan tanaman yang lain ya. Kalau sekiranya sudah musim kemarau, jedanya 2 hari sekali sudah kering, ya udah sesuai itu, sesuai jadwal yang dibikin teman-teman. Demikian ya teman-teman video dari kami. Jadi kalau teman-teman yang memiliki kasus yang sama dengan anakan yang mepet indukan, bagaimana cara misahnya, sudah nggak bingung-bingung lagi ya setelah menonton video ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.